Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat-sangat penting khususnya bagi masyarakat Jawa Islam. Bagaimana satu suro disebut sebagai bulan yang sangat keramat atau tanggal yang sangat keramat bagi masyarakat Jawa Islam. Kemudian apa alasan secara historis dibalik dari keramat tersebut? Ini pembahasan yang sangat menarik jamaah rahmatullah, maka hendaknya kita saksikan baik-baik. Kemudian kita juga membahas tentang fadilah, keutamaan, keistimewaan bulan Muharram atau bulan Syuro ini. Kemudian ada satu hari di mana hari tersebut sangat-sangat fenomenal sekali bagi umat Islam secara umumnya, yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Yaumul Asyura. Kemudian apa pahala di balik puasa di hari tersebut? Inilah pembahasan utama kita. Jamaah rahimakumullah, bahwa kita beberapa saat yang lalu memperingati tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Artinya kita sudah jauh dari masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semoga meskipun kita jauh dari masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita masih mengamalkan apa yang diperintahkan serta menjauhi dari apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam peringatan tahun baru Muharram ini banyak fenomena yang bisa kita ambil. Bagaimana hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju ke Madinah dan ditetapkannya satu Muharram sebagai pergantian tahun oleh Umar bin Khattab, sahabat tercinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kedua setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya nanti sebelum beliau meninggal telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Muharram ini sebagai bulan yang sangat luar biasa, bulan Hijriyah. Hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun beliau mendapati sahabat-sahabatnya serta Islam dalam umumnya mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir. Pertentangan demi pertentangan, kezoliman demi kezoliman yang diterima oleh orang muslim selama 13 tahun. Bahkan beberapa sahabat ada yang meregang nyawa. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Fenomena inilah yang ditetapkan sebagai tahun Hijriyah. Dan bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama pergantian tahun Hijriah tersebut. Bulan yang sangat luar biasa. Dan ada salah satu tanggal di bulan Muharram tersebut, yang mana tanggal tersebut sangat luar biasa bagi umat Islam serta bagi umat Yahudi pada umumnya. Kenapa seperti itu? Karena pada hari itu banyak sekali fenomena yang terjadi. Yaitu pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. Atau yang kita kenal sebagai Asyura. Asyura itu adalah 10, berarti Asyura adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Di mana fenomena tersebut ada Nabi Nuh alaihissalam, ya, setelah berbulan-bulan terombang-ambing di lautan yang sangat luas karena badai
dan hujan yang sangat lebat ketika waktu itu mengguyur seluruh daratan yang ada di dunia ini. Hampir seluruhnya tenggelam. Kemudian berbulan-bulan beliau terombang-ambing beserta umatnya di atas kapal, dan mendaratlah beliau di Bukit Judi ketika waktu itu, pada hari itu juga. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Ya, setelah dikejar-kejar nih, hampir dibunuh Nabi Musa serta pengikutnya Bani Israel oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan beliau terlepas dari cengkeraman Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga ada Nabi Adam alaihissalam dibebaskan dari taubat, ya, dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan adalah pada tanggal 10 Muharram. Karena beliau tahu kesalahannya, yaitu memakan buah khuldi, buah yang seharusnya dia tidak memakannya, tapi beliau memakannya, sehingga beliau harus turun ke dunia dan mengawali kehidupannya serta anak turunnya di dunia ini. Ini adalah pada tanggal 10 Muharram beliau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Yunus alaihissalam juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan setelah berhari-hari ditelan oleh ikan, dan beliau diselamatkan oleh Allah pada hari itu juga. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diselamatkan dari Raja Namrud yang telah membakarnya. Berhari-hari terbakar, ditumpukan api, ditumpukan bara, ditumpukan kayu yang sangat besar sekali, dan beliau juga terlepas dari siksa dari Namrud itu adalah pada tanggal ke-10 dari bulan Muharram atau yang kita kenal sebagai Asyura. Dan banyak sekali saudara pemirsa semuanya, ya, sehingga Yaumul Asyura ini adalah hari yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Dan disitulah kemudian ditetapkan sebagai bulan Suro oleh masyarakat Jawa. Dan penanggalan ini dimulai dari Sultan Agung Mataram yang ketika waktu itu tahun 1628 Hijriah dan 1629 Hijriah, beliau berusaha untuk menyerang VOC yang telah menguasai Batavia atau Jakarta yang sekarang. Batavia dikuasai oleh VOC dan beliau berusaha untuk menguasai lagi Batavia. Jangan sampai ke tangan VOC. Tapi usaha itu ternyata gagal karena pasukan yang dimilikinya itu terpecah menjadi dua. Ada yang berkeyakinan dengan Islam yang sangat kuat, ada yang masih campuran antara Islam dengan Hindu. Karena Islam ketika waktu itu masih berkembang, ya jamaah. Sehingga disinilah akhirnya mereka terpecah menjadi dua. Dan mereka kalah ketika waktu itu. Sultan Agung akhirnya pulang ke Mataram lagi, ke Jogja lagi, ke Jawa lagi. Kemudian disitulah beliau memberikan inisiatif baru dengan menyatukan antara umat Islam yang benar-benar Islam serta Islam yang abangan, ya, yang baru mengenal Islam dengan apa? Dengan penanggalan baru. Ibarat ini adalah menyatukan antara Hindu dengan Muslim, seakan-akan kita dalam bendera Islam yang sama sekarang. Penanggalan kita sama. Penanggalan Saka namanya, ya. Karena penanggalan ini adalah wujud dari pemersatuan antara Hindu dengan Islam. Tidak sepenuhnya Hindu, juga tidak sepenuhnya Islam. Karena kalau Hindu itu legi pahing pon, ya, ini masih ada, tapi di sini penanggalannya mengikuti penanggalan Hijriah, yaitu Komariah, ya, yang berdasarkan bulan. Penanggalannya gantinya adalah dengan pergantian bulan atau lihat bulan baru atau hilal yang baru, ya. Disinilah kemudian jamaah rahimakumullah kita dapati bahwa penanggalan Hindu sekarang sudah tidak ada, ya. Juga penanggalan Islam sepenuhnya juga tidak terlalu ada,
karena sudah disatukan dengan penanggalan Saka. Jamaah rahimakumullah, wujud dari penanggalan baru itu adalah awal surah masyarakat Mataram harus prihatin, tidak berbuat sesuka hati, tidak ada pesta pora. Nah, makanya disinilah masyarakat Jawa ketika waktu bulan Muharram itu tidak ada yang namanya khitanan, ya, kemudian nikahan di situ tidak ada. Apakah ada kandungannya di dalam Al-Quran? Di dalam hadis tidak ada tentunya. Boleh-boleh sah-sah saja seorang kemudian mengadakan pesta bulan Muharram, itu boleh-boleh saja. Karena ini secara historis adalah sejarahnya seperti itu, ya. Itu zaman dahulu. Tapi zaman sekarang kita hanya memuliakan para pendiri atau founding father di Islam yang ada di Jawa ini, sehingga dengan memuliakan beliau juga kita nguri-nguri budaya Jawa, budaya yang telah diberikan oleh leluhur kita zaman dahulu. Sekali lagi, ini tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Apakah tidak boleh seorang mengadakan pesta pernikahan atau khitanan di bulan Muharram? Tidak ada. Sekali lagi, ini hanya inisiasi dari Sultan Agung bahwa kita bulan Muharram ini kedatangan bulan baru, kita harus prihatin, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat harus menyepi dan mendekatkan diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati leluhur, ya, dengan tahlilan, dzikiran dan lain sebagainya, mendoakan mereka semuanya dan membersihkan benda pusaka yang kita miliki, baik itu pedang, keris, tombak dan lain sebagainya, agar ketika bulan Muharram selesai nanti kita sudah siap mempersiapkan diri untuk menyerang yang namanya VOC yang ada di Batavia sana. Kita harus menguasai Batavia lagi. Ini janji dari Sultan Agung. Dari situlah jamaah rahimakumullah banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil, ya. Setidaknya bahwa kita ini mengetahui bahwa bulan Muharram itu bukanlah sesakral yang kita pikirkan, ya. Karena memang seorang itu banyak memikirkan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan sakral. Ada juga dengan film-film horor itu, Susana dan lain sebagainya, ada malam satu suro, seakan-akan setan itu datang di bulan Muharram atau satu Muharram, ya, kita harus menghadapinya dan lain sebagainya. Ini tidak ada jemaah. Satu Muharram sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada setan, tidak ada jin, ya, yang mengganggu kita. Jin, setan mengganggu kita kalau memang kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaitannya seperti itu. Kemudian kita berbicara lagi jamaah rahimakumullah tentang puasa Yaumu Asyura dan Yaumu Tasu'a. Apa hikmah dari puasa 2 hari itu? Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu beliau datang pertama kali ke Madinah, beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, wahai penduduk Yahudi, kenapa kalian itu berpuasa? Kemudian hadal yaum, kata orang Yahudi, alladzi afdarallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'diman lahu. Hari ini, wahai Muhammad, kami itu puasa karena menghormati Musa yang dahulu menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Makanya kami puasa untuk menghormati mereka. Untuk menghormati Nabi Musa, untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri rasa nikmat diselamatkan dari Fir'aun, kami puasa pada hari ini. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini, ya, lebih memuliakan Musa daripada kalian. Summa amara bi saumihi. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Tapi berjalannya waktu setelah 9 tahun kemudian, ya, masih berpuasa hari ke-10 di bulan Muharram, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pada tahun 10 Hijriah itulah kemudian
memerintahkan kepada para sahabat ya untuk berpuasa pada tanggal ke-9 atau yang kita kenal sebagai Tasu'a. Tis'atun itu 9, berarti Tasu'a itu hari ke-9 ya. Kenapa seperti itu? Karena agar berbeda antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Kita harus berbeda nih. Gak boleh sama antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Makanya kita berpuasa sebelumnya serta sesudahnya ya. Tasu'a dan Ihda Asyar ya. Tanggal ke-9 Muharram dan ke-11 Muharram. Sunnahnya seperti itu. Namun belum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya melaksanakan puasa tersebut, ternyata Rasul sudah meninggal ya. Jamaah rahimakumullah, inilah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berpuasa Yaumut Tasu'a ya, tanggal ke-9. Hanya memerintahkan saja tapi belum sampai melaksanakannya. Bagi yang melaksanakan puasa hari ini silahkan, ini adalah baik ya. Kita berbeda dengan orang-orang Yahudi ya atas perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanggal 11 juga kita berpuasa lagi untuk berbeda dari orang-orang Yahudi. Tanggal ke-10 besok kita berpuasa ya untuk menghormati nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW yang telah diselamatkan dari cengkeraman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ganjaran yang kita peroleh ya, bahwa bulan ini kalau kita berpuasa di tanggal ke-10 Muharram, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang kita miliki di tahun yang lalu ya. Tahun lalu kita banyak dosa, kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa 1 hari di bulan Muharram, yaitu tepat tanggal 10 Hijriah. Makanya kita berpuasa. Jamaah rahimakumullah, monggo yang bisa berpuasa hari ini serta besok ya, Tasu'a Asyura, pahalanya sangat besar sekali, menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Ini yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.